warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi LPTK IAIN Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi, guru mata pelajaran agama Islam di SDN 007 Panglima Raja, Dusun Condong, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 257225041. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi Rukun Islam kelas 1 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketua kelas tolong siapkan kelasnya. Siap semua. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Diserahkan kepada Pak Guru. Selamat pagi anak-anak Bapak, apa kabar semuanya? Baik. Sudah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Siap belajar hari ini? Siap. Ada yang tidak hadir? Ada Hadir semua. Oh ya, alhamdulillah hadir semua ya. Semalam yang tidak hadir Habib ya, Habib sudah masuk lagi. Sehat Habib? Sehat, alhamdulillah Habib sehat. Tadi juga udah dapat kembali sekolah seperti biasa. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Harus semangat kita belajarnya pada hari ini. Baiklah, nama Bapak, yang Bapak sayangi. Ini Bapak ingin bertanya bersama kalian ya. Waktu di rumah, kalian pernah nggak melihat ada orang tua kalian yang kena kaum kena PPC membentang sajadah, pernah melihat? Pernah melihat? Orang tua kalian memakai sarung, kalau yang laki-laki, yang perempuan pakai mukena membentangkan sajadah. Pernah lihat? Pernah. Baik itu ada di subuh hari, ada di tengah hari, ada di sore hari. Beliau sedang apa nih? Sholat. Oh ya, berarti mereka sedang sholat. Jadi kalau mereka subuh-subuh menggunakan sejadah, kalau ibu kalian pakai mukena, bapak kalian pakai sarung, kadang pakai baju rapi bersih. Itu
Pakai songkok ya, pakai songkok. Iya. Itu lagi sedang Nah. sedang. Kita baca sama-sama. Apakah itu? Yuk. Mengenal rukun. Bisa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak mengharapkan kalian mempercayai rukun Islam. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan arti rukun Islam dengan benar. Dan yang ketiga, Bapak mengharapkan kalian mampu menyebutkan macam-macam rukun Islam dengan benar. Yang keempat, Bapak mengharapkan kalian mampu menghafal 5 rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 hal penting yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Ya, Bapak ada sebuah video nih. Hai teman-teman, aku ingat mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1. Syahadat, 2. sholat, 3. puasa, 4. bayar zakat, 5. naik haji jika sudah mampu. 7 rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo, Hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. sudah lihat video tadi? Video tentang apa tadi tuh? Islam. Dari video tadi itu kita lihat katanya ada 5 hal yang harus kita amalkan. Nah, itu akan berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini anak orang yang sayangi ya. Lihat di depan lagi sayang. Nah, rukun Islam. Nah, rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 dasar yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Nah, terus rukun Islam adalah fondasi agar kita menjadi muslim yang baik. Bisa menjadi muslim yang menjadi panutan bagi setiap agama. Itu dipondasi dengan rukun Islam. Rukun Islam itu juga penyelamat kita, membuat kita menjadi pribadi yang baik. Nah, terus setiap muslim itu wajib mengetahui dan menjalankan rukun Islam itu tanpa terkecuali. Tidak ada alasan satu apapun bagi seorang muslim wajib mengetahui rukun Islam. Saya selanjutnya, nah perhatikan ke depan lagi. Yang pertama, syahadat. Yang pertama itu adalah syahadat. Tahu dengan syahadat? Tahu. Tidak tahu karena kita seorang muslim. Bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. itu tidak boleh kalian lupakan sampai mati.
karena itu adalah janji kita, keteguhan iman kita bahwa menunjukkan Allah itu satu. Allah itu esa. Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini Tuhan, tidak. Karena kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak, Tuhan saya cuma Allah, karena saya sudah bersahadat dan tidak ada nabi lain lagi. Nabi itu cukup 25 dan ditutup dengan Nabi Muhammad. Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Nabi kita. Nabi kita yang terakhir, Rasulullah, penyelamat, penyempurna Kalau ada yang mengaku Nabi, tidak. Nabi sudah habis, cukup ditutup dengan Nabi Muhammad. Ya, kalau ada yang mengaku Nabi itu adalah Nabi palsu atau orang gila sayang. Nah, terus yang kedua, ini yang pertama, rukun Islam yang pertama. Sekarang yang kedua kita lihat sama-sama. Ini yang kita pertanyakan di awal tadi. Tuh, kita baca. Apa itu? Yang kedua adalah sholat itu ada 5. Pagi, apa namanya? Subuh. Kalau bangun pagi-pagi, ada orang tua kalian bangun jam 5 itu sholat apa? Sholat subuh. Terus apa lagi kita hari tadi? Zuhur. Terus asar. Terus bisa baru bisa maghrib dulu baru bisa. Kalau ada kalian lihat terkata bapak kan membentangkan sejadah Allahu Akbar, itu udah menunjukkan azan. Subuh itu mau melaksanakan sholat subuh. Bentang bangun pagi-pagi, sebelum sholat mandi, bersihkan karena kita mau menghadap Allah. Ini adalah rukun Islam yang kedua. Lihat ke depan. Ini ada gambar bulan, ada gambar minuman, apalagi ada gambar makanan. Itu rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Yaitu yang diadakan pada bulan Ramadan. Puasa itu anak bapak adalah menahan hawa nafsu. Tidak boleh marah, tidak boleh melakukan hal-hal buruk, menahan diri dari hawa nafsu, tidak boleh marah-marah dan tidak boleh makan, minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maksudnya itu dari subuh atau bangun subuh makan sahur namanya. Subuh itu jam berapa? Ada jam 4, jam 5 udah ya. Bisa sudah jam 4, jam 3 bisa juga kalian makan subuh. Nah, itu dinamakan dengan baru kalian setelah gitu berbunyi azan, itu waktunya kalian memulai berpuasa. Mulai dari mana? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, sampai jam berapa? Jam 6 sore. Maghrib, azan maghrib baru kalian bisa minum lagi. Itu selama berpuasa kalian tidak boleh berkata kasar, mengganggu teman, apalagi berkelahi. Apa Peri? Apanya? Menjahil. Jahil, berkelahi. Jadi marah-marah. Apalagi melawan orang tua. Jadi bukan bulan puasa saja. Bukan bulan puasa saja, tapi setelah bulan puasa pun kalian harus menenangkan diri, karena seperti kembali kepada rukun Islam kita. Kalian menjadi anak yang baik karena telah mengamalkan, ya. Oke, kita tengok yang keempat. Yang keempat ya. Yaitu itu ada tulisan zakat. Zakat
Dengarkan, zakat adalah memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan. Kalau punya harta lebih, dengan berzakat kita bisa membersihkan harta kita dan bisa membantu orang lain. Jadi kalau kalian kaya atau punya harta lebih, keluarkan zakatnya. Ini namanya zakat harta. Keluarkan harta kalian sekian persennya. Misalnya kalian punya 100 juta duit di rumah, keluarkan zakatnya biar uang kalian itu menjadi berkah, diberkahi oleh Allah, bermanfaat, menjadi obat buat tubuh kalian, menjadi kesehatan. Dan itu menjadi rezeki yang melimpah. Rezeki itu bukan hanya sekedar duit. Dengan berzakat kita diberikan Allah rezeki. Rezeki itu bisa dengan sehat, bisa berbicara, bisa bernapas lagi, matanya sehat lagi. Itu adalah salah satu berkah dari zakat. Terus dengan berzakat kalian bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan, sehingga mereka yang kelaparan bisa menikmati namanya makan, minum, dan bisa memperpanjang umur kita dengan berzakat. Dan orang semakin kenal dengan kita, orang makin sayang sama kita. Dengan berzakat Allah turunkan berkah, Allah turunkan karomah, Allah berikan kalian kemuliaan dengan berzakat, sehingga Allah angkat derajat orang yang rajin berzakat. Baiklah, yang kelima. Ya. Nah, perhatikan apa? Itu apa? Naik haji bila mampu. Pakai baju apa nih? Baju ihram namanya. Itu di haji itu nanti kalian bakalan udah besar, banyak duit pergi haji. Laki-laki itu nanti dikotak kepalanya, baju ihram. Baju ihram itu tidak ada jahitan sama sekali. Tidak seperti baju kita. Itu nanti menjadi sebuah misteri buat kalian. Nabung dari sekarang, banyak-banyak duit. Insyaallah kalau ada Allah, panggilan Allah, kita bisa pergi haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah. Tahu? Mekah? Mekah. Pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah, Mary? Siapa? Tidak pernah ke Mekah? Kita berdoa semoga Allah panggil kita bisa menjadi tamu di Mekah. Karena haji ini sayang adalah suatu rukun Islam hanya bagi orang yang mampu. Maksudnya itu duitnya banyak, mampu dalam materi, mampu dalam kesehatan, mampu berjalan, mampu melihat, mampu dengan hati yang tulus, sehingga Allah panggil menjadi tamunya. Makanya haji itu bagi yang mampu saja. Ada juga orang kaya, kayak kalian lihat di TV-TV, artis-artis, hartanya banyak kan? Hartanya banyak, tapi mereka belum dipanggil, belum mampu. Ada sesuatu yang mengganjal di hati atau keimanan belum mampu. Jadi tidak semua orang yang pergi haji adalah orang yang spesial. Kita berdoa sama-sama dari sekarang kalian atau mau menabung 1.000, 2.000, 3.000. Nah, siapa tahu nanti 10 tahun sudah cukup untuk pergi haji. Kita tidak tahu. Tak kalian dulu naik haji daripada bapak. Bapak juga pengen naik haji. Kayak guru-guru yang lain pengen naik haji. Semuanya pengen naik haji. Jadi rukun Islam yang kelima itu adalah naik haji bila mampu. Bila mampu sayang. Nah, mengapa rukun Islam itu penting?
yaitu menjadi panduan kita sebagai seorang muslim dan bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Coba tulis ini saya. Tulis di buku kalian. Rukun Islam penting untuk mendekatkan diri jadi itu udah tuh. Rukun Islam membuat kita lebih dekat. Tulisan perlahan-lahan, pelan-pelan aja. Rukun Islam membuat kita lebih dekat kepada Allah. Membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jangan main-main kayak gini. Terus baiknya sih. Yang belum apa? Sudah. Kalau sudah semua berarti ya. Jadi mengapa rukun Islam itu penting? Apa tadi? Karena membuat kita dekat kepada Allah, dekat kepada Allah dan membuat kita dan terus menimbulkan kepedulian dan ketaatan. Terus dengan kita mengetahui rukun Islam ini, kita menjadi pribadi yang baik dan sayang. Baiklah Bapak. Bapak ada tugas. Tadi udah mengetahui kan rukun Islam kan? Apa tadi? Berarti sadar. Sadar. Dua sholat. Tiga puasa. Tiga puasa. Empat. Lima. Ini ada tugas buat kalian. Nanti Bapak jelaskan. Ini ada tugas dari kalian. Nah, nanti Bapak jelaskan ya. Bapak kasih dulu ya. Belum. Nanti. Nanti dulu. Biarkan, Bapak jelaskan dulu. Ini kan ada tugas, yaitu kalian ada guntingnya, ada apanya? Lem. Ada lem. Oh, sudah semua. Ini tugasnya kalian buat namanya di sini, nama kelompok kalian. Ini kita Bapak buatnya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Belum ada yang kerjakan. Dah.
Kelompok-kelompok ini Bapak beri tugas. Mana nih? Nah, ini ada gambar. Dan sebelahnya ini adalah sebuah kolom-kolom. Gambar ini ada 5. Yang itu diminta mana rukun Islam yang pertama. Dari gambar ini kalian tempelkan berdasarkan urutannya. Terus nama kelompoknya dulu saya. Nama kelompoknya dulu. Nah, tolong ketuanya arahkan. Jadi tugasnya nanti Bapak minta per kelompok maju ke depan. Ini ada berapa orang ya? Maju semua kelompoknya dan jelaskan. Yang pertama ini gambar apa, yang kedua gambar apa, yang ketiga gambar apa. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Tadi di sini, ada sana. Lihat kawannya, tepuk tangan kelompok 1. Tepuk tangan lebih meriah. Jelaskan. Pak mau lihat. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menghasilkan karya kerja kelompok kami. 1 sahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji bila mampu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang pertama tadi apa? Sadat. Yang kedua? Sholat. Ketiga? Bayar puasa. Keempat? Bayar zakat. Yang kelima? Naik haji bila mampu. Rukun Islam adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Rukun Islam membuat kita menjadi apa? Disiplin. Rajin, apa lagi? Bapak ingin kalian coba satu persatu maju. Siapa yang bisa maju? Tepuk tangan berilah. Siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam ya? Yang 5 tadi. Coba kita bilang yang pertama. Syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima haji. Oh subhanallah. Tepuk tangan buat tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Kita simpulkan bersama-sama. Rukun Islam adalah 5 hal penting yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Memahami dan mengamalkan rukun Islam akan membuat kita menjadi baik. Bersama-sama kita simpulkan bahwa dengan mengamalkan rukun Islam kita bisa menjadi muslim yang baik, muslim yang taat. Jadi dengan mengamalkan rukun Islam ini kalian bisa menjadi pribadi yang baik, tidak nakal lagi, tidak susah diatur lagi. Apabila gurunya menjelaskan, didengarkan. Nah, dengan mengamalkan rukun Islam ini, jadi Allah sayang sama kalian, menjaga kalian. Kalian jalan jauh kan dari sini kan? Jalan jauh, kita jalanan. Terima kasih. Baiklah anak-anak Bapak. Berhubung waktu telah habis, sampai di sini pertemuan kita dan Bapak sedikit mengevaluasi. Apa tadi rukun Islam sama-sama semuanya? 1. Islam jangan dilupakan sampai kapan? Kalau ditanya rukun Islam, apa rukun Islam? Apa rukun Islam? Apa semua? Apa dengan syahadat?
Asyhadu an la ilaha illallah. Tahu dengan sholat? Yang pertama sholat apa? Sholat subuh. Yang kedua? Tiga. Berhubung telah waktu telah habis anak-anak Bapak. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga duduk dengan hati saya. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah dan materinya atau belajarnya hari ini masuk di dalam hidup kalian, di dalam diri kalian ingat selalu. Dan demikian pertemuan kita. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini karena berhubung waktu telah habis. Bapak tutup pembelajaran, tutup Bapak akhiri, rapikan bangkunya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.